Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Ada dua. Yang pertama, konferensi pers terkait operasi antik yang sudah dilakukan selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, berakhir tadi pagi pukul 00, sehingga sesuai dengan petunjuk dari Polda, kita langsung melaksanakan konferensi pers. Untuk Polres Sumbawa Barat, operasi antik ini TO yang kita sampaikan ke Polda atau ke Direktorat itu ada satu TO dan alhamdulillah sudah terungkap TO. Ditambah ada 2 pengungkapan kasus non-TO. Jadi ada 3 hasil operasi antik yang dilakukan oleh Polres Sumbawa Barat selama operasi 2 minggu. Untuk penjabarannya, 3 kasus ini, yang pertama yang TO itu dengan tersangka inisial A dengan barang bukti seberat 0,43 gram. Kemudian untuk yang non-TO, yang pertama inisial J dengan barang bukti seberat 0,88 gram. Kemudian inisial DA non-TO juga dengan barang bukti seberat 2,29 gram. Total jumlah barang bukti yang disita seberat 3,6 gram satu-satu. Pasal yang disangkakan dari ketiga kasus ini adalah pasal 112 ayat 1 yaitu pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika. Penjabarannya untuk yang kasus TO, uraian singkat kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, seorang lelaki atas inisial A diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat di pinggir Jalan Raya Telaga Bertong, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Kaliwang. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 lembar plastik klip berisi sabu dan 1 buah korek api gas. Kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah lelaki dengan inisial A, ditemukan barang berupa 1 buah kotak jam merek BIG yang di dalamnya berisi 1 buah tutup botol yang terpasang 2 pipet plastik, 1 jarum sumbu, 1 buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 buah pipa kaca, 1 poket bekas, 1 buah korek api gas ditemukan dalam lemari baju dalam kamar tidur lelaki inisial A. Kemudian 1 buah botol Sprite ditemukan di dalam lemari baju. Setelah dilaksanakan penggeledahan, dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk non-TO atas nama inisial J, uraian singkat kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.40 WITA diamankan oleh anggota Polres Sumbawa Barat di sebuah rumah di Desa Lamunga, Kecamatan Kaliwang. Setelah dilakukan penggeledahan barang, badan dan rumah, ditemukan barang berupa 3 poket plastik klip berisi sabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pipa plastik ujungnya runcing, 1 poket bekas pakai, 1 lembar plastik klip, 1 buah gunting, 1 bungkus rokok Surya 12, 1 botol bong, 1 buah dompet kain, 1 buah korek api gas, dan selanjutnya dibawa ke Mapolres untuk
bukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk yang terakhir, non-TO atas inisial tersangka DA. Uraian singkat kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.20 WITA diamankan oleh anggota SAT Narkoba Polres Sumbawa Barat di Desa Senayan, Kecamatan Pototano. Dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah, ditemukan barang 1 lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 lembar klip berisi sabu, 1 buah pipa kaca, 1 buah gunting, 1 jarum sumbu, 1 buah bibir plastik yang ujungnya runcing, 1 buah bong, 1 buah HP merek Redmi warna abu, 2 buah korek gas api. Kemudian dilakukan pemeriksaan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Polres Sumbawa Barat. Untuk ketiga tersangka sudah dilaksanakan proses penyidikan, kemudian selanjutnya akan diproses melengkapi berkas dan dikirim tahap 1 ke kejaksaan. Barang bukti yang bisa kita hadirkan ada di hadapan kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Namun sebelumnya silakan apabila ada rekan-rekan yang ingin menanyakan substansi atau teknis penyidikannya, kami persilakan, nanti akan dijawab oleh Kasat Narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin Pak Kapolres, hari ini saya kurang sehat, tapi karena baca agendanya press conference kayaknya mantap juga ini beritanya. Mohon izin, ya langsung saja kepada pertanyaan, apakah pengungkapan 1 TO dan 2 non-TO ini merupakan pengembangan dari press conference sebelumnya, yaitu pengungkapan narkoba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan terhadap kami terkait dengan adanya upaya pengungkapan di operasi antik ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang telah kita lakukan press release yang sebelumnya, sampai saat ini kami memang masih mengejar sumber daripada barang yang diduga narkotika pada saat itu. Namun pada saat upaya penangkapan di operasi antik ini, itu tidak ada hubungannya dengan press release yang kemarin. Saya rasa demikian ya. Terima kasih. Silakan Pak, kalau masih ada. Sebelah sini mungkin. Kalau untuk terduga pelaku ini, apakah ini hasil dari pengembangan kasus sebelumnya, ataukah memang ini kasus baru? Terus status mereka ini apakah dia penjual di lapangan atau memang bandar? Terus dari pengembangan kasus ini sudah ada nggak misalnya jalan menuju bandar yang memang besar? Itu kan kita lihat dari BB-nya hanya sedikit nih. Ya mungkin Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi setiap tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana narkotika, kita berawal dari namanya kita berbicara masalah tindak pidana itu kita mulai dari tindak pidana awal. Jadi terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan diduga keras dia melakukan peredaran gelap. Namun faktanya nanti pada saat proses penyidikan, mau yang bersangkutan itu dipaktakan dari proses penyidikan itu bahwa yang bersangkutan memiliki menyimpan, namun tidak menjual. Makanya kami disangkakan pasal 112 ayat 1 dijuntukan ke pasal 127. Namun apabila nanti dalam perjalanan proses penyidikan kami,
kami menemukan bukti baru kembali terkait dengan adanya dugaan atau sudah dinyatakan dia sebagai tersangka, berarti dia fix bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam proses sidik nanti bisa kita melakukan pengembangan, kita dapatkan bukti yang baru atau petunjuk yang baru berkaitan dengan tindak pidana awal ini. Kami tidak akan segan-segan juga akan menindaklanjuti kembali. Mungkin sumber barang itu setelah dia sudah dilakukan penahan baru kita bisa mendapatkan informasi yang mengarah ke sana. Kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali terkait dengan tindak pidana awal yang tadi. Jadi bisa dilakukan pengembangan. Sampai sekarang kami bukan sampai di sini. Dalam prosesnya ini sudah berjalan. Apabila kami menemukan bukti baru dan menyebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh si tersangka yang awal, kami akan melakukan pengembangan dan mengkaitkan perkara yang pertama maupun dengan perkara yang kami akan tangani kembali. Jadi tidak menutup kemungkinan ini adalah jaringan. Itu semata-mata yang kami ingin ungkap, jaringan yang tidak pernah tersentuh. Namun sampai saat sekarang bahkan yang bersangkutan kami tetapkan sebelum kita tahan, belum bisa kami menemukan petunjuk maupun bukti baru terkait dengan adanya keterlibatan yang bersangkutan itu adalah terlibat di jaringan internasional maupun jaringan nasional. Yang jelas, yang bersangkutan patut diduga bahwa melakukan peredaran gelap narkotika. Demikian. Barang yang diambil dari dalam atau dari luar? Dari hasil penyidikan kami bahwa barang itu berasal dari luar KSB. Ya. Cukup ya? Oke, makasih. Silakan. Yang temporer yang dari Polda. Ya. Apakah yang dua kasus yang non TO ini ada rangkaian dari yang penangkapan dari yang TO, atau memang ya perkara atau kasus yang menjadi hasil daripada operasi antik ini dari yang menjadi TO itu memang kita sudah ditargetkan bahwa di setiap Polres jajaran kita sudah lebih awal sebelum melaksanakan operasi mulai dinyatakan berlaku atau berjalan diwajibkan kita menentukan satu target. Jadi kami menentukan bahwa inisial A ini merupakan target kami sebelumnya. Yang mana dugaannya pada saat itu kami menduga bahwa yang bersangkutan terlibat dalam jaringan. Sampai saat ini kami masih mendalami dan kami masih memaksimalkan proses penyidikannya. Terus yang kedua yang menjadi non-TO itu tidak ada hubungannya dengan TO yang pertama. Dalam proses kami melakukan penyelidikan ternyata kami menerima informasi dari masyarakat bahwa diduga keras yang bersangkutan itu melakukan penyalahgunaan maupun peredaran gelap, sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuat terang suatu tindak pidana itu apa benar terjadi atau tidak. Sehingga faktanya kami menemukan bahwa yang bersangkutan itu benar melakukan suatu tindak pidana narkotika. Sehingga yang bersangkutan diproses demi hukum yang berkeadilan. Sampai saat ini yang bersangkutan sudah statusnya kami lakukan penahanan. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Untuk interaksi dari tersangka pelaku sendiri sejauh ini kemana aja sasaran mengedarkan barang haram tersebut. Nah, kemudian ada nggak misalnya menyasar ke pelajar-pelajar atau aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi dari fakta penyidikan kami bahwa yang bersangkutan melakukan peredaran itu kepada umum sifatnya, memang di usia produktif, tidak menutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan juga mengedarkan atau menjual kepada usia-usia yang masih di bangku sekolah, dalam hal ini SMA atau bahkan ada SMP bisa saja. Namun pada saat kami melakukan penangkapan dan hasil interogasi kami belum bisa membuktikan bahwa sasaran penjualan atau pasien yang bersangkutan itu tidak ada petunjuk yang mengarah ke usia-usia produktif, dalam hal ini dalam waktu di usia-usia di bangku SMA maupun di SMP. Demikian, terima kasih. Ada lagi Pak? Cukup ya. Nanti kalau lebih ini bisa ke ruangan saya bisa. Sudah berapa lama ini mengedarkan ini?
berapa bulan, berapa tahun nontonnya? Bapak, Berapa lama? Bapak, ya, saya cukup ya. Kita konferensi pers yang selanjutnya. Apa?